Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel Al-Quran Hadis semester genap. Kali ini kita akan membahas bab yang kelima, yaitu terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Ini adalah lanjutan materi kita dari materi yang pertama. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita bahas mengenai Al-Qur'an surat Al-Balad. Ya, kalian lihat di sini kompetensi dasar KD 3.5 yaitu menganalisis isi kandungan Al-Qur'an surat Al-Balad ayat 1 sampai 10, Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53 dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153. Kali ini kita akan membahas Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 ya. Jadi kalian ikuti dengan baik. Baik, sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke anak-anak semuanya, ini adalah peta kompetensi. Ini materi kita yang akan kita bahas. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas Al-Quran Surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Nah kali ini kita akan membahas Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Oke, ini adalah aktivitas yang diharapkan tercapai selama pembelajaran ya. Ada membaca, menghafal, berdiskusi, tanya jawab, analisis, penugasan dan presentasi. Kemudian keterampilan pemaaf, optimis, berpikir kritis, komunikasi dan kolaborasi serta literasi. Baik anak-anak semuanya, kalian perhatikan. Nah ini ya. Ini adalah Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya adalah katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Kayak kalian cermati dulu, ini ada gambar juga, silahkan kalian cermati dan amati. Nanti kita akan bahas isi kandungan Al-Quran Az-Zumar ayat 53. Ya. Ayat ini merupakan seruan kepada segenap para pendurhaka dari kalangan orang-orang kafir dan lain-lainnya agar bertaubat dan kembali kepadanya. Juga sebagai pemberitahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang yang mau bertaubat kepadanya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya. Betapapun banyaknya dosa yang telah dilakukan dan sekalipun banyaknya seperti buih di lautan, kecuali dosa karena syirik, karena dosa syirik tidak mendapatkan ampunan selama pelakunya tidak bertaubat dari kemusyrikannya. Oke ya, jadi ini adalah kandungan Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53, bahwa kita diperintahkan untuk bertaubat atas dosa-dosa yang telah dilakukan ya, sebesar apapun dosa kita. Insya Allah kalau kita mau taubat dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Makna yang dimaksud oleh ayat tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amala amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat
wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya, yang artinya kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa tersebut ya, bila disertai dengan taubat. Dan seorang hamba tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun besarnya dosa-dosa. Karena sesungguhnya pintu rahmat dan pintu taubat itu luas ya. Jadi kita tidak boleh berputus asa atas dosa yang telah kita lakukan, karena ampunan Allah insyaallah akan diberikan kepada orang-orang yang bertaubat. Baik, untuk selanjutnya adalah isi kandungan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Salat dan sabar sebagai penolong. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa sebaik-baik sarana yang dapat membantu dalam menjalani berbagai musibah adalah kesabaran dan salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Ayat tersebut memerintahkan agar kita mohon pertolongan dalam menghadapi segala situasi yang berkaitan dengan masalah agama dan duniamu, dengan kesabaran dan sholat yang dapat mendekatkan dan menghubungkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menolongmu dalam mengatasi setiap kesulitan yang menderamu. Ya, jadi mari kita jadikan sabar dan sholat untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya sabar bisa dimaknai dengan menahan diri dalam menanggung sesuatu penderitaan, baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi. Pada akhir ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya salat itu benar-benar sulit dan berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk atau tunduk dan patuh kepada Rabb mereka. Hal itu menunjukkan bahwa salat yang bisa menjadi solusi atas berbagai kesulitan yang mendera manusia adalah salat yang dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, bukan sekedar mengucapkan lafal dan gerakan salat secara zahir, melainkan yang dilakukan dengan menghadirkan hati dalam melaksanakannya. Ya, jadi yang namanya sholat ini harus dilakukan dengan khusyuk. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi mari kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita, dan mari kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan cara sabar dan menjalankan ibadah sholat 5 waktu tentunya ya. Jangan sampai ditinggalkan. Demikianlah tadi penjabaran mengenai Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Untuk selanjutnya, coba kalian kerjakan latihan soal berikut. Yang pertama, tuliskan Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 beserta artinya. Yang kedua, apa isi kandungan Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Yang ketiga, jelaskan isi kandungan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153.
Yang keempat, jelaskan pengertian sabar. Dan yang kelima, bagaimanakah cara mengerjakan sholat yang khusyuk. Nah, silakan ya, nanti kalian kerjakan latihan soalnya dengan baik. Semoga kalian bisa memahaminya. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Ya, insya Allah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.